saya Edo Estiranto, Prodi Sosiologi NIM 19103003. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori struktural konflik menurut Lewis E. Chaucer. Lewis E. Chaucer dilahirkan pada tahun 1913 di Berlin, Jerman. Ia memperoleh gelar doktor di Universitas Columbia Amerika dan pernah mengajar di Chicago. Mulai tahun 1968, ia menjadi guru besar luar biasa dalam bidang sosiologi di Universitas Negeri New York dan Storybrooke. Inti teori konflik. Chaucer mengembangkan perspektif konflik dari karya Georges Simmel. Berdasarkan pendapat Simmel, Chaucer membentangkan proposisi untuk menguji fungsionalitas konflik bagi kelompok sosial. Menurut Chaucer, konflik sebagai proses sosial dapat merupakan mekanisme lewat mana kelompok-kelompok dan batas-batasnya terbentuk dan dipertahankan. Konflik dapat menyatukan para anggota kelompok lewat pengukuhan kembali identitas kelompok. Pembedaan konflik. 1. Konflik realistis, yaitu berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan, dan yang ditunjukkan pada objek yang dianggap mengecewakan. Contohnya, pemogokan karyawan yang menuntut kenaikan gaji. 2. Konflik non-realistis. Konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak. Contoh, pembalasan dendam dengan menggunakan ilmu gaib. Konflik dan hubungan sosial yang intim. Bila kelompok berkembang dalam hubungan-hubungan sosial yang intim, maka pemisahan antara konflik realistis dan non-realistis lebih sulit untuk dipertahankan. Sebagaimana, semakin dekat suatu hubungan, semakin besar rasa kasih sayang yang sudah tertanam, sehingga semakin besar juga kecenderungan untuk menekan ketimbang mengungkapkan rasa permusuhan. Fungsionalitas konflik. Menurut Chaucer, suatu konflik fungsional atau tidak ditentukan oleh tipe isu yang merupakan subjek konflik itu. Konflik fungsional positif bila mana tidak mempertanyakan dasar-dasar hubungan, dan konflik fungsional negatif jika menyerang suatu nilai inti. Masyarakat yang terbuka dan berstruktur longgar membangun benteng untuk membendung tipe konflik yang akan membahayakan konsensus dasar kelompok dari serangan terhadap nilai intinya, dengan membiarkan konflik tersebut berkembang di sekitar masalah-masalah yang tidak mendasar. Konflik dengan kelompok luar. Chaucer menunjukkan bahwa konflik dengan kelompok luar akan membantu pemantapan batas-batas struktural. Sebaliknya, konflik dengan kelompok luar juga dapat mempertinggi integrasi. Bila mana suatu kelompok kecil dengan ikatan yang kuat berjuang melawan musuh dari luar, maka kelompok itu tidak mungkin memberikan toleransi pada perselisihan internal. Kelompok-kelompok yang terlibat dalam perjuangan yang berkepanjangan dengan kelompok pihak luar di dalam kelompok tersebut cenderung tidak toleran. Yang terakhir, katup penyelamat. Katup penyelamat ialah salah satu mekanisme yang dapat dipakai untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial. Praktek-praktek atau institusi katup penyelamat memungkinkan pengungkapan rasa tidak puas terhadap struktur. Contoh institusi katup penyelamat: BEM, DPR, atau DPRD, dan lain-lain. Sekian penjelasan teori struktural konflik menurut Lewis E. Chaucer.
Saya Edo Sranto, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.